Bandung itu sempat dapat bantuan pengolahan air bersih. Kalau nggak salah dari sampah itu dari Jepang nilainya berapa, terus juga ada dari Filipina atau dari mana itu cukup besar lah. Selamat berjumpa lagi Pak Mirsa, sahabat PC.news. Pada siang hari ini kita akan bicara mengenai sampah. Kebetulan di Kencana Online baru selesai menyelenggarakan seminar mengenai ekonomi sirkulasi sampah, limbah dan biomasa. Ya, di sini ada beberapa ahli yang hadir di tempatnya Kang Sonson Garsoni ini. Di sebelah kita kebetulan sudah hadir Ketua Asosiasi konsultan non konstruksi DKI Jakarta, namanya Muhammad Sabdo Y. Ya, beliau kebetulan sudah ada di sini. Kita ingin membahas, bincang-bincang mengenai penanganan sampah ini, pengalaman beliau yang mungkin bisa bermanfaat untuk di Bandung ini. Baik, Kang Sabdo, selamat siang. Assalamualaikum. Siang, waalaikumsalam. Kang, kita ingin tahu Kang, kalau lihat produktivitas sampah ya Kang ya di Bandung khususnya, ini sampah itu satu hari itu kalau tidak salah 1,7 ribu ton ya. Terus sampah yang dari sayuran buah-buahan itu sampai 700 ribu tonan. Nah, kita ingin tahu Kang, bagaimana sih sebetulnya pengelolaan sampah ini supaya lebih efektif, tidak menimbulkan masalah seperti yang sekarang terjadi di Kota Bandung kan? Iya. Mungkin saya disclaimer dulu ya, saya bukan ahli sampah nih, tapi kebetulan di Askindo sekarang kami secara asosiasi mengkhususkan diri. Kebetulan betul. Ketua umumnya Pak Sonson, beliau legenda, legenda hidup ya di pengurusan persampahan ini. Iya betul. Tapi secara prinsip sebetulnya sampah itu harus sudah selesai di Indonesia. Betul. Karena secara teknologi sudah banyak yang punya. Secara manajemen sudah banyak yang bisa. Bahkan ada startup sampah. Betul. Punya teman-teman saya juga gitu. Yang beliau sekarang bahkan punya kayak sampah manajemen untuk event-event. Iya. Tapi kenapa hari ini masih kita bicara masalah dengan sampah? Gitu kan. Pertanyaannya mungkin seperti itu ya. Iya. Mungkin menurut saya ini lebih kepada political will-nya. Apakah pemerintah itu mau menyelesaikan atau tidak? Kalau misalnya itu kenapa pemerintah mau misalnya atau tidak? Karena satu, kebetulan 2013 itu saya salah satu tim sesnya Kang Emil. Jadi kan dari 2013 itu kan banjir sampah pertama ya. Yang saya ada di situ ikut mempelajari gitu dengan rekan-rekan saya adalah pertama, ternyata bisnis sampah ini cukup menguntungkan. Bisnis sampah. Dengan adanya masalah ada orang-orang yang diuntungkan. Oh gitu. Dari untuk biaya pengirimannya, biaya kita sewa tempatnya, ini ada yang diuntungkan. Sehingga kalau misalnya kita mau membenahi, otomatis ada beberapa oknum yang merasa dirugikan. Yang pertama menurut saya adalah seperti itu. Dan yang kedua, lebih kepada masalah inovasi. Karena rata-rata dulu teknologi sampah itu meminta tonase sampah per hari yang cukup besar. Misalnya minimal 1.000 ton, 5.000 ton, seperti itu. Kalau dari Jerman, dari luar tuh seperti itu. Dan investasinya cukup lumayan. Nah, banyak pemerintah daerah yang merasa tidak punya anggaran untuk melaksanakan hal tersebut. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Karena menurut saya pemerintah daerah ini kurang kreatif dan tidak paham bahwa ada sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan di luar dari APBD daerah. Misalnya dari APBN. Atau misalnya sekarang ada dari PT SMI, ya, itu kan BUMN juga dari Kementerian Keuangan. Atau bahkan dana-dana dari luar yang sangat memungkinkan untuk diakses oleh pemerintah daerah. Mas Sabdo, ya. Itu tadi ada hal yang sangat menguntungkan ya dari ada orang yang diuntungkan dengan pola penanganan sampah seperti sekarang ini. Mungkin bisa agak didetailkan gitu. Oke, kalau misalnya agak detailkan tanpa menyebut nama ya. Gambaran aja ya. Saya kemarin tender itu kalau bisa dilihat sekarang sirup bisa dicek ya. Pengolahan sampah di Jakarta itu 800 miliar tendernya per tahun.
yang sifatnya untuk memindahkan dari Jakarta ke Bantar Gebang. Iya, betul. Bukan anggaran untuk menciptakan penyelesaiannya. Hanya memindahkan saja. Nah di Bandung sendiri, setahu saya, tapi karena saya udah lama nggak di Bandung, saya lebih banyak di Jakarta begitu. Mungkin kurang lebih tahun 2015-an itu per bulan saja anggaran untuk transportasinya itu sudah mencapai 3 miliar. Nah tadi kan kalau misalnya di seminar ya, tadi di Legok Nangka itu kan nilai investasinya kurang lebih 3,3 triliun sekian. 3 triliun lebih. Jadi perhitungannya oleh Pak Sonson dikatakan berarti kalau misalnya Legok Nangka itu sampai 2.500 ton per hari dibagi dalam setahun, mungkin rata harga sampahnya kurang lebih jadi 1,3 miliaran kalau nggak salah tadi kan, ya kan 1,5 miliaran. Ini kan besar sekali, padahal tidak perlu sebesar itu. Iya. Ya, di situ ya ada keuntungan. Padahal kalau bisa di sini di Kencana Online ini sendiri untuk menyelesaikan sampah 50 ton kan butuh cuma 15 miliar. Nah 50 ton ini kita ngomong mungkin sampah per satu kelurahan, gitu kan ya? Bisa tertangani ya? Bisa tertangani gitu kan. Enggak kalau bisa nanti kecamatan tinggal ditambah berapa. Sisanya itu kan nanti bisa disalurkan baru ke sifatnya lebih besar level kecamatan. Sehingga kalau pemerintah membuat berjenjang, ini bisa selesai. Tapi pemerintah anggarannya lebih fantastis dibandingin yang kita tahu kan. Dari situ lah kita ngobrol keuntungannya. Iya. Ini menarik yang dikatakan Mas Sabdo ini ya. Karena memang sebetulnya sih kalau ada kebersamaan dari dana desa itu sangat memungkinkan, misalnya dikoordinir oleh satu kecamatan atau 2 kecamatan ya Mas ya. Itu sangat memungkinkan untuk membuat sebuah pengolahan sampah gabungan terpadu TPST yang akan bisa sangat menguntungkan semua pihak ya. Mas, terus kita beranjak loh. Tadi itu bisa penanganan seperti itu Mas ya. Betul. Nah, untuk pusat-pusat ekonomi Mas, seperti pasar atau komplek-komplek perumahan, mungkin Mas ada gambaran seperti apa Mas? Iya. Ini bagian dari inovasi kayaknya ya. Iya, kita ngomong ini bisnis model. Jadi kan gini, ada hal yang cukup menarik kan. Dari pemerintah anggaran cukup besar sehingga dianggap memberatkan. Tapi kalau kita hitung tadi cukup hambur ya ternyata. Dari pihak swasta menganggap biaya pengolahan sampah Indonesia terlalu murah. Sehingga nggak ketemu nih. Iya. Sekarang kita coba ngobrol bisnis model yang bisa jadi jalan tengah di pasar. Saya punya pengalaman. Jadi dulu saya sempat dibanding sebenarnya mewakili pemerintah Kota Bandung ya, ke Thailand. Waktu itu kita mau nyari hibah untuk revitalisasi pasar. Nah, kita datang, kita dikasih lihat, dan saya amazed itu adalah di pasar itu tidak ada laler sama sekali. Padahal ada ikan. Sama aja kayak kita gimana? Iya. Tapi nggak ada laler. Pasar tradisionalnya itu ya. Nah, tapi saya lihat di setiap pasar itu ternyata ada pengolahan sampahnya sendiri. Biogesternya dan lain-lain. Nah, artinya jika hal ini bisa diterapkan di setiap pasar, ini bisa jadi sumber pemasukan baru. Karena pasar pasti punya lahan sampah yang cukup luas. Apalagi pasar sehat ya. Iya kan, bisa 1.000-3.000 itu pasti bisa lah. Iya, betul. Kita cuma butuh 3.000 meter persegi. 3.000 meter persegi. Di luar dari sampah yang pasar, masyarakat sekitar bisa buang sampah di sini. Manfaatan lahannya bisa lebih efisien. Lalu dari hasil gasnya tadi, jadi begini. Pemerintah itu punya anggaran untuk pengadaan pupuk. Mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Daerah, betul. Kenapa tidak dari hasil organik sampahnya masih ada banyak dong? Jadi kalau misalnya saya kan selama ini pedagang pasar itu kalau misalnya busuk aja dibuang. Betul. Tapi kalau misalnya yang busuknya bisa dihargai sama pemerintah, menarik. Misalnya dengan mengurangi biaya retribusi lapak. Betul. Kan per tahun per bulan tuh ada bayar lapak kan. Retribusinya diubah dengan ngasih barang-barang yang mau busuk untuk dijadikan pupuk. Pupuk ini sama pemerintah dibeli sebagai dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk diberikan ke kelompok tani. Ini kan jadi sebuah solusi Mas, baru. bukan begini, kalau untuk dana sebetulnya biasanya kan dari APBN langsung ke pihak bukan ke petani, biasanya ke kayak distributor atau gitu ya? Iya. Biasanya gimana itu alurnya itu Mas? Kalau misalnya setahu saya alurnya mau pengadaannya itu kan diadakan oleh pemerintah pusat. Betul. Melalui DAK. Nah, nanti pihak swasta yang ada yang katalog, tapi nanti si penyedia ini pasti akan mendistribusikan ke pemerintah daerah. Tapi sebetulnya pemerintah daerah boleh mengajukan ke pusat. Saya mau minimal minta 20% harus produk lokal, 10%. Nah,
ada kebijakan lain lagi undang-undangnya bahwa 40% kebijakan anggaran pemerintah daerah itu harus 40% dibelanjakan ke UMKM. Tapi kan UMKM yang mana kita nggak tahu. Nah kalau ini kan harusnya lebih jelas. Betul. Jadi produk hasil keluaran dari sampah tadi dimasukin ke e-katalog sehingga bisa masuk lagi, sehingga ada uang yang berputar di sana. Tidak ada barang yang terbuang. Betul. Berarti memang harus ada pembinaan ya untuk mereka ini supaya bisa masuk di e-katalog ya Mas. Iya. Kalau tidak dari pemerintah daerah. Dan juga nanti dari situ harusnya ada mulai penampungan yang disiapkan oleh pemerintah. Sedikit kayak di perumahan apa misalnya gini. Untuk apa penampungan itu? Minyak goreng. Karena minyak goreng ini ada harganya. Ada yang beli. Sekarang harga mungkin di 8.000 lah. Di levelnya distributor itu bisa sampai 11.000. Berapa ribu ton ini pasti ada. Pampers sekarang sudah ada yang beli. Botol-botol plastik semua sudah ada yang beli. Baik Mas, itu sangat menarik sekali ya. Nah sekarang gini Mas, tadi Mas ada gambaran kemungkinan bisa menggunakan juga bantuan dari luar negeri kalau tidak salah Mas. Iya. Nah itu kalau misalnya di sebuah daerah, taruhlah misalnya Kabupaten Bandung atau Kota Bandung, ini kita ingin mengajukan seperti itu, gimana tuh Mas? Nah, jadi seperti gini, ada beberapa jalur. Jalur yang pertama adalah jalur perlombaan. Lomba. Ya, jadi pemerintah buat dalam skala kecil satu perumahan, lalu ajukan dalam tingkat-tingkat perlombaan. Itu ada lomba energi terbarukan, semua segala macam. Ini tingkat ada yang sifatnya swasta, ada yang sifatnya pemerintah. Oh, berarti bisa pakai IO ya? Betul, bisa seperti itu. Itu lomba di luar negeri. Yang kedua, memang ada dana hijau dari negara-negara Eropa yang bisa kita akses. Tapi tadi tidak boleh sekedar konsep. Harus ada proof of action-nya dulu. Proof of action, dananya untuk sesuatu yang lebih besar. Untuk dikembangkan. Contoh. Artinya begini, itu memang harus berusaha sendiri dulu ya. Nanti hasilnya baru diajukan ke sana gitu. Betul, dalam hasil. Contoh di Bandung itu dulu, tapi saya nggak tahu realisasi seperti apa. Bandung itu sempat dapat bantuan pengolahan air bersih. Kalau misalnya dari sampah itu dari Jepang nilainya berapa, terus juga ada dari Filipina atau dari mana itu cukup besar lah. Itu dari lomba tuh kalau setahu saya. Dari lomba ya? Ya dari lomba konsep dan segala macam. Itu sampai berapa Mas? Rata-rata jutaan dolar ya. 1 juta dong? Minimal jutaan dolar pasti. Oh, jutaan dolar ya? Pasti minimal 1 juta sampai. Luar biasa ya. Artinya sahabat PC.news sebetulnya banyak sekali ya inovasi yang bisa dilakukan setelah obrol-obrol sama Kang Sabdo ini. Barangkali ada hal-hal penting lain yang perlu disampaikan gitu, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Kota Bandung dan sekitarnya Mas, yang kaitan dengan penanganan sampah. Sebenarnya menurut saya sampah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Artinya setiap stakeholder itu, setiap masyarakat harus mengambil peran. Tapi bagaimana regulasinya itu bisa didorong, bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah dengan pihak swasta harusnya bekerja sama dengan masyarakat tadi, mulai dengan titik-titik ekonomi dulu, pasar, kompleks perumahan misalnya tadi, hotel. Yang ini semuanya bisa diakumulasi karena apapun itu limbahnya, ketika diakumulasi dia akan punya nilai rupiah. Nah, nilai rupiah inilah yang dibagi ke masyarakat atau perusahaan yang melaksanakan tadi. Betul. Apalagi kalau sudah jadi nilai rupiah ini gairah masyarakat untuk terus mengelola itu lebih besar ya Mas. Lebih besar. Kan kita bisa bikin misalnya sampah tidak ada lagi keluar dalam bentuk misalnya masih kulit pisang, sayur mayur, tapi sudah dalam bubur sampah. Jadi kan masyarakat bisa kan bikin komposter sendiri kan. Bisa berebut ya. Nah nanti itu dihargain berapa. Betul. Ya, hal seperti ini bisa dilakukan lah. Harusnya di level perumahan, Kabupaten Bandung kan cukup banyak perumahan. Ini bisa mulai dilakukan. Contohan satu pasar atau kalau hotel nggak banyak, tapi kan tempat-tempat makan banyak. Betul. Nah ini bisa dikasih SOP-nya dulu. Ada satu tempat di mana nanti jadi kerjaan swasta untuk bisa mengelola hal tersebut. Iya. Ya, baik. Terima kasih sekali Mas Sabdo ya. Sama-sama. Obrolan yang sangat menarik nih hari ini. Sama-sama kan. Baik sahabat PC.news, itulah obrolan kita yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sabdo. Sama-sama.